Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Sekali lagi kita akan membahas soal berita-berita yang sudah dirangkum untuk kalian semua. Semoga berita yang disajikan ini bisa memberikan edukasi, memberikan manfaat dan informasi tambahan kepada kalian semua tentang hal-hal yang terjadi dalam negeri kita ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas videonya satu persatu, teman-teman. Let's go. Merdeka! Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Lilin ini sebagai tanda bahwa Cipayung Timur Tengah Utara bersama BEM dan BLM Universitas Timur menyatakan sikap turut berduka cita. Ada yang komen, mending itu lilin pakai berdoa supaya kau cepat selesai, adik. Pasti di antara yang demo ada yang minta hotspot katanya. Ada. Presiden Jokowi baru timur merasakan Indonesia merdeka. Fokus kuliah saja, saudara bang. Ini ciri-ciri mahasiswa katanya yang mau wisuda di semester 14. Aduh, adik-adik. Mukidi alias Mulyono alias Jokowi memang seorang hedonis. Hedonis adalah seseorang yang cinta dan kerasukan segala kemewahan, selalu merasa marah. Mukidi Luar biasa ya. Tudingan dan tuduhan kepada Pak Jokowi, dikatakan Jokowi kerasukan. Luar biasa ya. Seorang yang udah senior tapi udah tua pula, tapi cara berpikirnya bukan semakin bijak, malahan semakin tambah-tambah dosa aja, teman-teman. Alias Mulyono alias Jokowi memang biar seorang Tuhan hedonis. Yang menjadi Hedonis penghakim, adalah Pak. seseorang yang cinta dan kerasukan segala kemewahan, selalu merasa marah setiap kali menonton di layar TV adegan-adegan Jokowi yang gerudak-geruduk di berbagai. Lantas masyarakat nggak marah melihat Anda mengeluarkan statement seperti ini, mengatakan apa Pak Jokowi pernah sekalipun mengeluarkan kata-kata tuduhan, mengatakan seperti ini seperti itu kepada Bapak Amin Rais? Tidak pernah. Pak Jokowi tidak pernah mengatakan ini kepada Pak Amin Rais yang terhormat, tidak pernah mengatakan hal-hal yang jelek sekalipun. Tapi sebaliknya, Bapak ini selalu mengatakan hal-hal yang buruk kepada Pak Jokowi. Dan biarlah Tuhan yang balas. Tuhan yang balas, Pak. Bagi konferensi internasional pasti menyuguhkan musik, tari-tarian, dan ratusan artis yang megal-megol, bahkan menteri-menteri yang ikut melantai sambil ketawa cengengesan. Entah berapa kali sejak IKN dibangun sejak tahun 2022, Jokowi selalu membawa ratusan penyanyi, pemusik, penari, dan lain-lain untuk berpesta pura seakan-akan Indonesia negara yang sudah makmur. Mendadak ratusan pekerja dikerahkan untuk membuat panggung seni dengan atap terpal seluas ribuan meter persegi, sekian hektar. Nah, kemudian makan mewah bersama. Kalian nilai sendiri. Satu kata buat Bapak ini, tulis di kolom komentar. Nah, ini dia lagi ya. Ini tadi kan mbahnya, ini cucunya. Bocah kelahiran tahun 2000, sok-sokan mau adili Pak Jokowi. Lah emangnya kamu nih siapa? Sok-sokan mau adili Pak Jokowi. Kedinastian Jokowi ini harus cepat dimusnahkan, dan kita harus mengadili Jokowi. Aduh, teman-teman ya. Presidennya nggak diktator kok. Sekarang di medsos kan banyak Mending yang kita lihat video menyampaikan kayak gini, bahwa teman-teman, Presiden ya. Jokowi itu otoriter, diktator. Masa wajah saya kayak gini, wajah diktator. Silakan dikenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Gladys. Siapa? Gladys. Gladys. Dek Gladys. Bisa silat? Enggak. Enggak. Ya oke. Pertanyaannya tadi, negara kita ini memiliki 34 provinsi. Sebutkan 7 saja provinsi yang kita miliki. Bisa enggak? Enggak. Enggak. Tuh, tadi maju mau jawab. Enggak. Enggak. Enggak mau apa tadi maju? Saya enggak pengen maju. Enggak pengen maju. Hah? Tadi saya didorong-dorong tuh.
Oh, didorong-dorong, siapa yang dorong-dorong? Presidennya nggak diktator kok. Yang lain berebutan mau maju, ada ini mengatakan saya kok mau maju Pak, saya didorong. Makanya diberi pertanyaan dia semuanya nggak tahu. Aduh, lucu Pak, lucu. Pak Jokowi sehat terus Pak ya. Ya, kapan lagi kita akan melihat Pak Jokowi presiden selugas ini bersama dengan senatural ini bersama dengan rakyatnya, teman-teman ya. Makanya ini salah satu hal yang saya cinta dari presiden kita ini, teman-teman ya. Ada luar biasa, sehat-sehat selalu Pak. Terkena lemparan batu sesama mahasiswa, apakah harus menyalahkan Jokowi lagi? Nah, pecah kepala kau. Hanya orang gila yang menganggap negara ini baik-baik saja katanya ya. Ini mahasiswa bilang hanya orang gila yang menganggap negara ini baik-baik saja. Saya rela kalian katakan gila, teman-teman. Saya rela ya. Jika saya berdiri pada sebuah kebenaran yang saya percayai dan kalian mengatakan gila, it's okay, nggak apa-apa. Orang gila pun nggak ada beban kok, teman-teman ya. Dan kemudian ada yang mengatakan di captionnya, kalau ada di antara dia yang melamar kerja dan kebetulan ke tempatku, aku cuma mau bilang, emang mau kerja dengan orang gila? Lihat wajah-wajah mereka, teman-teman. Bapak-bapak yang pegang perusahaan, bapak-bapak yang mempunyai usaha-usaha, hafal muka-muka mereka ya. Kalian jika suatu saat nanti ada di antara mereka yang datang kepada kalian yang menganggap negara ini baik-baik saja, kalian harus bilang seperti itu. Emang kalian mau kerja sama orang gila? Kalian udah gila ya. Harus seperti itu, teman-teman ya. Hafal muka mereka, teman-teman. Orang sekelas Faisal Asegab, ahli hukum tata negara, diusir. Kalau ku bilang bukan cuma dari bukan cuma dari studio dia harusnya diusir. Dari negara ini pun juga harusnya orang seperti itu diusir. Jadi ini manusia, jujur aja lah aku bilang. Kalau misalnya kita mau mengundang orang, ya maunya kita itu mengundang orang itu memang betul-betul yang punya isi kepala. Ya, nah inilah dia. Inilah dia resikonya kalau kita mengundang orang hanya bermodalkan sakit hati. Begitu Aiman Wicaksono katakan apa? Jangan serang personal, diserangnya personal. Bicara sesuai dengan fakta, nggak ada faktanya. Sesuai data, nggak ada datanya. Adakah videonya dia diusir? Pasti seru tuh. Coba, kala itu dia menyatakan bahwasanya ya dia itu dia itu menuduh bahwasanya Dasko yang merupakan ketua harian Mana lu yang kemarin peringatan darurat ini salah satu yang provokasinya adalah akun Narasi dan juga Najwa Shihab. Dan sekarang kemana mereka? Apa yang darurat? Lucu ya mereka ngomongnya demokrasi hancur bla bla bla, tek kucing ya kan, tapi orang yang nggak sesuai dengan pemikiran mereka dibilang apa? Buzzer. Padahal bisa jadi mereka inilah buzzernya. Influencer yang kalian kira bela kepentingan rakyat itu ternyata dibayar di belakang. Itu bener ya guys ya. Gue kerja di dunia digital marketing, jadi gue paham drama-drama seperti ini termasuk buzzer. Buzzer itu nggak cuma dari sisi pro atau kontra, tapi dua-duanya pro dan kontra. Dan yang kemarin itu sisi yang kontra yang menang. Bagaimana strateginya? Mereka udah menyiapkan berbagai macam kata. Contohnya orang yang speak up against mereka dianggap cair. Itu salah satu buzzernya juga. Media-media itu sama kayak influencer. Mereka juga bisa di-endorse. Mereka juga bisa diatur apa yang berita yang mau ditampilkan itu bisa. Sekelas Najwa Shihab dan juga akun Narasinya itu, mereka nggak melakukan investigasi. Kalau diduga ternyata ini awal mula dari wibu-wibu yang iseng-iseng. Tuh ini akunnya diduga ya, dia tuh bercandaan aja tapi dianggap serius. Tapi lihatlah siapa yang diuntungkan dari skema ini semua. Salah satu partai yang bisa mengusung calonnya. Sosokan paling pro rakyat, giliran undang-undang perampasan aset lama banget. Mana kalian ketika undang-undang perampasan aset ini diundur-undur sampai mau berganti lagi presidennya. Tapi kalian nggak sadar. Itu lebih penting daripada tek-tek kucing ini semua yang nggak terjadi, sementara undang-undang perampasan aset itu masih ngambang gitu. Dan orang-orang koruptor ya, gue sampai orang-orang koruptor mereka masih berbahagia dengan undang-undang perampasan aset. Iya, teman-teman ya, kalian bisa melihat bahwa belakangan terjadi itu ribuan triliun bahkan dikorupsi.
banyak sekali kasus korupsi. Seandainya rancangan undang-undang perampasan aset itu sudah disahkan dari tahun di mana itu diajukan, pasti yang melakukan besar-besaran itu sudah dimiskinkan hari ini. Tapi sayangnya teman-teman, mereka masuk penjara, keluar lagi, beria-ria dengan kekayaan yang mereka sudah korupsi. Sedih, miris, pada itu yang terpenting. Tapi Mbak Najwa, kemana Anda? Kenapa Anda tidak menyuarakan ini? Apakah Anda salah satu buzzer? Itu pertanyaan terbesar kita. Kenapa kasus-kasus korupsi yang besar kemarin terjadi, Anda diam saja? Nanti di saat seperti ini, bilang peringatan darurat demokrasi. Apa sih? Seandainya teman-teman, sekali lagi, RUU perampasan aset sudah disahkan dari sejak tahun di mana Pak Jokowi mengajukan itu ke DPR. Ini mereka yang mengkorupsi ribuan triliun. Bayangkan banyaknya itu. Kalau beli sagu satu Indonesia ini dipenuhi dengan sagu. Tapi kalian bisa melihat itu nggak disahkan. Sehingga apa? Rugi kan kita. Negara yang semestinya itu sudah pontang-panting mengatur strategi, bahkan mengatur hilirisasi dan sebagainya, itu mendapatkan keuntungan banyak, rugi banyak pula, dan tidak bisa kembali. Karena apa? RUU perampasan aset koruptor tidak disahkan. Coba kalau itu disahkan, hanya orang bersih dari korupsi yang menyetujui perampasan aset tersebut, ya. Mereka yang nggak mau menyetujui perampasan aset dipertanyakan, ya, dipertanyakan. Karena apa? Waduh, jika saya setujui perampasan aset, jika saya ketahuan, miskin dong saya. Nah, logikanya sangat sederhana seperti itu. Bagaimana pendapat kalian semua teman-teman? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.